saat ini kita akan memulaikan seminar Project Based Learning SMA Negeri 1 Bitung. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh diberikan kekuatan kesehatan sehingga kita boleh melaksanakan kegiatan di saat ini. Oleh karena itu, sebelum kita memulai kegiatan di pagi hari ini, kita akan dibuka dengan doa, dan doa mohon kesetiaan Ibu Oliviana Ruita SPD. Satu dalam doa dan firman saya untuk menampung dalam doa adalah mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk perjumpaan di saat ini dalam tugas tanggung jawab dan pekerjaan kami. Biarlah senantiasa awal kegiatan di saat ini pun Tuhan anugerahkan hikmat dan kebijaksanaan kepada pimpinan sekolah, para guru yang ada, para siswa-siswi yang akan melaksanakan kegiatan ini, semuanya dapat berjalan sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Ini kami berdoa memohon kepada Tuhan, dan kami meyakini Tuhan akan turut campur tangan, bahkan mensukseskan dan memberkati kegiatan di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini Ibu Kepala Sekolah akan membuka kegiatan seminar Project Based Learning kepada Ibu Lisa. Bagi kita semua shalom, damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para wakil kepala sekolah, Bapak Ibu guru, tata usaha yang hadir di pagi menjelang siang hari ini, yang saya cintai dan saya banggakan, pelajar Pancasila peserta didik kelas 11 yang terundang boleh hadir bersama-sama di aula dan mengikuti kegiatan Project Based Learning. Hari ini kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan, kita diberikan kesempatan yang begitu indah sehingga dari sekian banyak kelas yang ada di SMA 1 Bitung, rombongnya kita 37, tetapi 12 sudah dinyatakan lulus, dan sisanya kelas 10 dan kelas 11 yang sekitar mulai dari Senin yang lalu ya, 6 hari sampai 7 hari masuk hari ini, SMA Negeri 1 Bitung melaksanakan asesmen, tetapi asesmennya modelnya berbeda dengan semester-semester yang lalu. Jadi seperti disampaikan di momen-momen sebelum, asesmennya sudah berbeda ya. Bukan berarti yang lalu itu salah, itu tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru. Tetapi karena kita kurikulumnya kurikulum merdeka, sehingga kita merdeka menggunakan apa saja yang tidak menyalahi koridor aturan. Dan menurut hemat saya sebagai pimpinan sekolah, berdasarkan hasil pengamatan dan hasil rapat Dewan Guru, bahwa untuk semester ini kita sudah beranjak dengan model asesmen project. Salah satu yang kita laksanakan hari ini adalah pembelajaran berbasis project basis learning. Jadi terhitung mulai semester ini model ujiannya sudah PBJL project, ada model project, walaupun untuk semester ini baru dijadikan sampel 2 kelas karena ada banyak pertimbangan tentang kesiapan seluruh kelas. Jadi ketika kita memasuki semester ganjil, ulangan semester ganjil, asesmen semester ganjil di tahun pembelajaran yang berikut, wakakur kita sudah benar-benar harus siap. Jadi diatur sedemikian rupa agar supaya semua siswa wajib melaksanakan ujian berbasis project. Jadi
jauh-jauh hari harus dimatangkan agar supaya apa yang kita gagas hari ini tidak kendor lagi, ya. Tidak mundur lagi. Harusnya ketika kita sudah gagas hari ini, kita ada lompatan yang baik. Jangan kita tidak melompat malah kita undur lagi karena banyak pertimbangan-pertimbangan yang pada intinya kita tidak siap seperti itu. Jadi tekankan kita punya komitmen bersama mulai hari ini dan seterusnya. Apapun yang kita buat muaranya hanya satu, yaitu ujungnya adalah terjadi peningkatan kualitas pembelajaran terhadap murid. Jadi saya tidak mau lagi ada nilai 25, ada nilai 20, ada nilai 10, ada yang tidak ada nilai kecuali tidak ikut. Itu berarti tidak ada peningkatan apapun yang kita buat. Saya berharap kita semua termotivasi untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa untuk kemajuan pendidikan yang ada di Sulawesi Utara, terlebih lagi di Kota Bitung, di SMA Negeri 1 Bitung. Dan dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, saya Kepala SMA Negeri 1 Bitung, Syahna Bosang SPD, membuka kegiatan seminar proyek Best Learning SMA Negeri 1 Bitung hari ini secara resmi. Tuhan berkati kita semua. Selamat pagi. Sekolah mengucapkan terima kasih dan sudah membuka kegiatan kita di pagi hari ini. Dan perlu diketahui bahwa kelas yang akan memaparkan proyek Best Learning di saat ini adalah kelas 11-11 dan kelas 11-2. Dan untuk yang pertama diberikan kesempatan kelas 11-11 dengan guru pembimbing Bapak Supriyadi Umum. Kepada kelas 11-11 dipersilakan. Ada di siswa yang saya cintai bahwa sebenarnya apa yang dimaksud dengan budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan yang tujuannya untuk peserta didik. Sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan dari seorang guru adalah bagaimana kita menuntun peserta didik untuk mencapai kodratnya dalam suasana bahagia. Nah, untuk membangun budaya positif di sebuah sekolah, salah satu caranya adalah membangun siswa-siswa tergerak untuk melakukan sesuatu hal yang baik untuk mengembangkan dirinya bukan ingin mendapatkan penghargaan, tetapi ia melakukan aturan tata tertib sekolah karena kesadaran diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik untuk masa depannya kelak. Dan salah satu cara untuk penerapan disiplin positif yaitu segitiga institusi adalah bagaimana membangun dialog antara guru dengan siswa dengan cara tanpa adanya hubungan, agar supaya siswa yang berbuat salah itu merasa kembali ke dalam hal yang positif, sehingga kesadarannya untuk berubah itu mulai dari motivasi intrinsiknya. Demikianlah untuk materi kegiatan bagaimana kita budaya positif di sekolah kita. Bagi kita semua, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu bagi kita semua. Selamat pagi sobat Semansuddin. Kurang semangat, sekali lagi. Selamat pagi sobat Semansuddin. Sekali lagi. Selamat pagi sobat Semansuddin. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu perkenalkan, saya Metsi Agrinwatulinga selaku Master of Ceremony kita pada hari ini. Saya bersama rekan-rekan saya. Yang pertama ada Celone Simpson selaku ketua kelompok kami. Selanjutnya Brigita Kumajas, Nabila Ladilae, Febrianti Puasa, Jaka Iksan, Keisha Waran, Syogiro Sopakua, Lutfia Dolong Seda, dan Cesya Prahasti.
Duduk. Dengan mengangkat tema analisis formalin pada bahan makanan tahu, tempe, dan mie dengan menggunakan indikator alami yaitu kunyit. Yang akan dipaparkan oleh rekan saya, Jalome Simpson. Kepada Jalome Simpson dipersilakan. Terima kasih, Misi. Baiklah, kita akan mulai yang pertama yaitu latar belakang. Seperti yang kita ketahui, bahwa formalin adalah larutan yang tidak berwarna dan baunya sangat busuk. Dalam formalin terkandung sekitar 37% formalin di dalam air. Biasanya ditambahkan etanol hingga 15% sebagai pengawet. Formalin juga dikenal luas sebagai bahan pembunuh hama dan banyak digunakan dalam industri. Juga biasanya digunakan untuk pengawetan triptek, kain, busa, obat pembersih lantai, dan lain-lain. Selain itu juga digunakan untuk pengawetan mayat dan bangkai yang tidak cepat busuk. Tapi formalin juga sering disalahgunakan seperti untuk mengawetkan bahan makanan seperti tahu, mie, dan tempe, dan lain sebagainya. Untuk identifikasi apakah tahu, tempe, mie yang dijual di salah satu pasar tradisional yang lain tertentu terdapat formalin dengan menggunakan kunyit sebagai indikator alami kami dan mengidentifikasi kunyit sebagai zat yang dapat digunakan untuk mendeteksi formalin dalam bahan makanan. Terlebih pula kami meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih produk makanan yang aman dan berkualitas. Beberapa pertanyaan yang Teman-teman jawab. Torang Seman Sabit, Sekolah Penggerak Kurikulum Merdeka Saing Adalah. Boleh? Jadi teman-teman banyak berdiri kemudian jawab. Sekali lagi lebih semangat. Sama Torang. Luar biasa. Terima kasih banyak. Kita masuk kepada pengembangan wadah, kemudian siapkan 1 buah tahu. Selanjutnya, hancurkan tahu sampai dia mengeluarkan sari. Kemudian, tambahkan dan campurkan 1 sendok makan air hangat untuk membantu agar sari cepat keluar. Kemudian, pisahkan sari tersebut dari tahu dan pindahkan ke wadah lainnya. Dan campurkan sari tahu dan sari kunyit sebanyak 2 tetes dengan perbandingan 1:1. Jadi kalau misalnya teman-teman mencampurkan sari kunyit sebanyak 2 tetes, berarti sari tahu tersebut sebanyak 2 tetes. Kemudian ada tempe. Yang pertama adalah sediakan wadah dan sepotong tempe berukuran sedang. Jadi orang ada pakai tempe berukuran sedang. Kemudian orang bagi 2 kembali. Selanjutnya orang hancurkan tempe sampai halus dan tambahkan 1 sendok makan air hangat. Lalu pisahkan sari tempe ke wadah lainnya dan tambahkan 2 tetes sari kunyit kepada sari tempe tersebut dengan perbandingan 1:1. Selanjutnya ada mie. Sediakan wadah dan ambil serpihan mie. Kemudian hancurkan mie sampai halus. Tambahkan 1 sendok makan air hangat. Lalu pisahkan sari dari sari mie ke wadah lainnya. Kemudian campur sari mie sebanyak 2 tetes dengan perbandingan 1:1. Jadi sari mie 2 tetes, kemudian sari kunyit 2 tetes. Next. Kita yang pertama adalah tahu. Tahu ada kualitatif, di mana formalin yang orang uji coba formalin menggunakan kunyit. Dia cuma mau dapat tahu dia ada atau tidak. Dia tidak mau dapat tahu seberapa banyak itu formalin di dalam kunyit, di dalam bahan tersebut. Kemudian yang kedua tidak spesifik. Kenapa tidak spesifik? Karena kunyit bisa saja bereaksi antara bahan makanan lain, sehingga boleh saja ada beberapa indikator dan faktor lainnya yang bisa menyebabkan ini kunyit ini boleh mungkin berwarna menjadi formalin, tapi karena tidak spesifik, kita tidak bisa mengklaim secara pasti bahwa itu adalah hasil dari formalin. Kemudian selanjutnya adalah tergantung pada kualitas kunyit. Jadi orang harus pakai kualitas kunyit atau kunyit yang bagus, baik, itu segar, supaya mereka tahu. Dari kalau misalnya teman-teman misalnya pakai kayak bahan kunyit yang dia busuk atau apa, otomatis teman-teman itu hasil akhir yang teman-teman inginkan atau hasil yang sebenarnya itu yang beda tadi ya, karena kunyit yang bagus. Yang kemudian dari metode penelitian yang digunakan, tapi di sini dari kesimpulan. Yang pertama, menggunakan indikator alami seperti kunyit untuk mendeteksi keberadaan formalin dalam makanan seperti tahu, tempe, dan mie. Metode ini sederhana, murah, dan dapat dilakukan tanpa peralatan laboratorium yang kompleks.
terima kasih untuk anak-anak kelas 11. Ini kelompok apa? Kelompok 1 ya. Kelompok 1 sungguh luar biasa untuk pemaparan kalian. Dari sistematikanya memang sudah bagus, tapi mungkin ada yang biasakan untuk karya tulis itu ada yang namanya kajian pustaka. Karena ada kajian pustaka, otomatis tentu ada daftar pustaka. Melihat ini tidak ada. Ya, jadi untuk karya ini kalian menggunakan buku-buku referensi lain atau cuma otak sendiri ini? Ada pakai referensi? Kenapa tidak ditampilkan untuk kajian pustakanya? Tulisannya ada yang memperhatikan masih ada penggunaan huruf besar yang tidak kalian gunakan di awal kalimat. Seperti tadi di rumusan masalah kalau misalnya lihat di awal kalimat, ya di awal itu ketika di dalam kalimat kalian tidak perlu menulis huruf kapital, taruh huruf kecil. Nah kecuali misalnya kalian taruh misalnya tahu. Yang pertama untuk daftar pustaka. Jadi kalau untuk PowerPoint sendiri itu kan daftar PowerPoint, tapi referensi tersebut orang ada tulis makalah. Jadi nanti ada makalah yang akan diberikan kepada penguji. Kemudian soal font pada huruf pertama itu memang otomatis dari DP font dan bisa mau ganti jadi huruf kapital. Jadi DPN itu cuma E kecil, jadi nggak bisa pakai huruf kapital. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini sangat menarik karena langsung berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari, apalagi yang penggemar makan mie. Kemudian saya pernah memberikan materi ini pada ujian praktek kelas 12, ujian sekolah praktek kelas 12, dan mie, tempe, dan tahu itu saya anjurkan untuk diambil dari beberapa sumber pedagang. Yang saya mau tanya dulu pertama, tadi sampel mie, tahu, tempenya cuma dari satu pedagang atau cuma satu pedagang? Oh nanti dijawab. Jadi sebaiknya sampel mie, tempe atau tahu jangan cuma dari satu pedagang, tapi beberapa sumber. Artinya kan banyak pembuat tempe, pembuat mie, pembuat tahu. Ya, kamu bisa beli harga 1.000 perak atau mie harga boleh juga 1.000, cuma 1.000. Tapi dari sumber yang berbeda. Ya. Saya cuma membandingkan dengan waktu kamu uji sampel yang sama pada ujian praktek. Itu hasilnya ada sampel mie yang memang langsung berubah warna, langsung jadi merah batu. Ya. Tapi di sini kebetulan kamu ambil ada cuma satu sampel. Harusnya diambil dari sumber pedagang yang berbeda supaya kita bisa tahu kalau pedagang ini hasilnya aman. Oh, si pedagang ini ternyata ada mengandung formalin. Ya. Kemudian yang saya mau tanyakan, tadi kan dibilang berwarna merah. Hah? Menurut kamu, kira-kira kenapa sampai bisa berwarna merah? Ada reaksi apa di sini? Sampai bisa menghasilkan atau dia bisa berubah warna menjadi merah. Ya. Kemudian setelah kira-kira kamu mengetahui bahwa oh dari pedagang A ini ternyata minyak merah, bagaimana kamu menyikapinya terhadap teman-teman, kira-kira keluarga dan lingkungan sekitar? Ada lagi tambahan satu, yang kamu gunakan indikator alami karena itu termasuk
termasuk materi kelas 11 indikator. Apakah ada indikator alami lain selain kunyit? Cuma ini. Sahabat kami dari kelompok 1 menyampaikan terima kasih atas apresiasi dan saran dari Ibu Penguji, Ibu beasiswa, dan izinkan saya akan menjawab. Yang pertama, tadi dibahas kenapa orang cuma mengambil satu sampel dari penjual-penjual lainnya. Nah, berdasarkan orang hasil penelitian, di pasar tradisional itu hanya beberapa penjual yang menjual bahan makanan tersebut. Dan di saat kami melakukan pembelian sampel, hanya ada satu penjual yang menjual mie dan tahu dan tempe. Jadi yang lainnya mungkin sudah tutup ataupun karena di pasar itu sendiri juga tidak terlalu ramai penjual yang menjual bahan makanan tersebut. Dan selanjutnya yang mengenai hasil penelitian mie yang berwarna merah, kami juga tadi di PPT kami menyampaikan itu orang ada ambil sari dari tiap bahan makanan, jadi orang campur air di tiap bahan makanan, terus orang bisa dari sari, orang campur dengan sari dari kunyit. Nah, selain itu juga orang ada coba yang orang coba langsung dengan bahan makanan itu sendiri. Jadi mie orang tidak hancurkan, orang langsung ambil sari dari kunyit, orang langsung campurkan ke mie tanpa dihancurkan. Yang bahan sama, pas orang campur dengan sari kunyit di dalam mie, tak ada perubahan warna. Orang suatu dari beberapa mie juga tidak ada perubahan warna. Ada tapi warnanya kuning. Bukan dari penelitian yang kami lakukan, tidak mengapa mie bisa orang simpulkan kalau dia formalin menjadi warna merah, karena di dalamnya ada kurkumin dari formalin. Nah, itu akan bereaksi dari kunyit. Nah, dia akan bereaksi menjadi warna merah jika dia mengandung formalin. Selanjutnya, cara menyikapi adanya formalin di sekitar kita. Kalau menurut kami perlu adanya pengawasan lebih dari pemerintah. Ya, sepertinya di pasar kita ketahui itu tempat penjualan umum, mana penjual melaksanakan kegiatan jual beli secara bebas. Dan untuk melakukan kegiatan penjual untuk didata dan diambil setiap bahan pembelian yang akan dijual, bahan produk makanan yang akan dijual, dan sebaiknya diuji oleh pemerintah apakah bahan makanan tersebut asumsi dan jika untuk penjualnya diizinkan untuk penjualan tidak aman, sebaiknya harus dilanjut diberi sanksi atau di buah naga, daun pandan, bunga telang, daun singkong, daun pepaya. Itu merupakan indikator alami yang dapat digunakan selain kunyit. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya tidak bertanya, saya hanya memberikan apresiasi untuk kelompok. Tetapi sebelumnya, Wakasarpas, tolong kalau boleh ganti anak demi kasihan. Tadi kita presentasi yang luar biasa yang dilaksanakan oleh siswa kelas 11. Setahu saya, yang saya cermati keseharian kita, saya tahu bahwa teorinya mungkin sedikit ya yang didapat oleh peserta didik, karena ini baru dan teorinya bisa didapat di mapel bahasa Indonesia, sistematika penyusunan proposal bisa di bahasa Indonesia. Saya tidak tahu apakah itu dapat di kelas 10 atau di kelas 11. Ada juga di mapel kimia, mapel kimia, boleh juga di ekonomi, begitu kan? Ada akumulasi beberapa mapel, tetapi menurut yang saya cermati ya,
bahwa pasti ini teorinya sedikit, tetapi dengan teorinya sedikit kita bisa menghasilkan output yang luar biasa saat ini. Dan sebagai kepala sekolah saya memberikan apresiasi untuk kelompok yang tampil. Bisa berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kelompok yang baru tampil ya. Kelas 11 kelompok 1 dengan tema analisis formalin pada bahan makanan tahu, tempe, dan mie dengan menggunakan indikator alami atau kunyit. Tadi Ibu Melani ya sudah menyampaikan statementnya, pendapatnya tentang hal-hal yang baik yang sudah dipresentasikan adik-adik, tetapi saya melihatnya tidak lihat dari esensinya. Esensinya dapat. Kalau salah penulisan itu masalah teknis, tetapi memang itu harus diperhatikan karena yang namanya proposal dari penulisan spasi dan lain-lain itu harus diperhatikan. Tetapi esensi yang diteliti oleh peserta didik ini tidak digoreng oleh Ibu Melani tadi ya, yang dipertanyakan Ibu Betsy cuman mie kalau tidak salah yang warnanya merah itu kan Ibu Betsy. Jadi tadi Ibu Betsy memberikan masukan kalau bisa harus ada perbandingan ambilnya sampel 2 atau 3 agar supaya ada perbandingan. Tetapi karena ini awal saya tidak mempermasalahkan itu ya, karena ini awal saya tidak mempermasalahkan itu, tetapi secara keseluruhan saya menilai bahwa esensi dari penelitian ini dapat oleh kelompok tersebut. Terima kasih banyak adik-adik sudah memberikan yang terbaik walaupun ini baru dijadikan sampel, tetapi saya yakin dan percaya bahwa di kemudian hari di semester berikut adik-adik yang akan tampil nanti tidak akan kalah luar biasa. Itu sudah sangat luar biasa. Saya memberikan apresiasi, terima kasih banyak. Dan saya tahu bahwa ini bukan cuma kerja satu orang, ini kerja Malendong, kerja banyak orang sehingga bisa menghasilkan presentasi yang luar biasa seperti ini. Sekali lagi terima kasih. Jawaban dari kelompok kami kembalikan kepada penguji. Jika ada tambahan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Syanabi Sanspede, Ibu Guru Penguji, dan juga Bapak Ibu Guru yang saya cintai dan saya banggakan. Juga teman-teman semua sebagai siswa-siswi SMA Negeri 1 yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 Sosiologi kelas 11-2 akan mempresentasikan hasil dari karya tulis ilmiah yang telah kami buat. Tapi sebelum itu kami akan memaparkan terlebih dahulu video yang telah kami buat bersama. Untuk itu mari kita bisa lihat bersama video yang telah untuk yang pertama Frina Bungkares, yang kedua Yunustin Salekode, yang ketiga Siana Sabita, yang kelima Grel Bowan, yang keenam Jofirli Kapo, yang ketujuh Hidayat Antame, dan yang kedelapan Valencia Lopez. Next, sama dalam pembahasan materi yang telah kami buat, dan untuk itu diundang untuk pembicara pertama Gerald Bowan untuk bisa berbicara di depan. Digitalisasi saat ini orang dapat dengan mudah memperoleh berbagai informasi yang bermanfaat dan membangun atau sebaliknya. Masa remaja adalah masa pembentukan identitas, artinya pada masa inilah terjadi proses pencarian dan pemantapan sifat serta kebiasaan yang akan menjadi ciri
kemudian terakhir bagaimana orang tua dan pendidikan dalam mengawasi dan mengontrol perilaku remaja di era digitalisasi. Ya, selanjutnya tujuan penulisan. Yang pertama, remaja dapat mengetahui bagaimana pola perilaku dapat mempengaruhi diri mereka dalam masa perkembangan teknologi. Yang kedua, remaja dapat mengetahui pentingnya memilih jenis pergaulan yang ada di era digitalisasi. Dan yang ketiga, dengan adanya peran orang tua dan pendidikan dalam mengawasi dapat membatasi perilaku atau tindakan remaja. Selanjutnya pembahasan akan dipresentasikan oleh teman saya, Srena Sagita. Kita masuk pada pembahasan dampak kemajuan teknologi terhadap perilaku remaja. Kemajuan teknologi telah memberikan dampak besar pada perilaku remaja. Remaja ini sangat terpengaruh oleh teknologi televisi, telepon dan internet. Penggunaan handphone telah menjadi bagian penting dalam kehidupan remaja. Namun dapat disalahgunakan untuk hal-hal negatif seperti batas dan memperlancar komunikasi yang kurang bermanfaat. Bentuk kenakalan remaja yang muncul dalam konteks digitalisasi. Remaja dapat terlibat dalam berbagai bentuk kenakalan seperti cyberbullying, gaming addiction, sexting, digital dan virtual software. Ini mencakup perilaku tidak sehat seperti penggunaan obat-obatan terlarang, kekerasan, pelecehan dan tindakan kriminal. Orang tua dan pendidikan sebagai pengawas dan pengontrol perilaku remaja di era digital. Orang tua dan pendidikan memainkan peran penting sebagai pengawas dan pengontrol perilaku remaja di era digital. Dengan kolaborasi antara orang tua, pendidikan dan teknologi, kita dapat membantu remaja mengembangkan perilaku yang sehat dan bijaksana dalam menggunakan teknologi digital. Untuk yang selanjutnya saya serahkan kepada teman saya yaitu Feli Kapo. Berikan pada penutup. Kesimpulannya, seiring meningkatnya teknologi digital, maka peran orang tua sangat dibutuhkan untuk menguasai anak-anak saat menggunakan teknologi digital. Peran guru juga tidak kalah penting karena kenakalan remaja juga sering terjadi di lingkungan sekolah. Remaja di zaman sekarang harus pintar untuk memilih teman, karena teman bisa membawa hal buruk dan juga hal yang baik. Kalau kita sebagai remaja salah memilih teman, maka hal-hal buruk yang dilakukan teman kita bisa berdampak pada kita. Oleh karena itu, kita sebagai remaja harus memilih teman yang baik serta memiliki dampak positif dalam kehidupan kita. Saran dari kami, remaja perlu mengontrol diri dalam menggunakan teknologi dan lebih peduli terhadap permasalahan sosial. Orang tua sebaiknya mengawasi dan membatasi waktu penggunaan teknologi anak remaja. Pemerintah perlu sering sosialisasi di sekolah tentang dampak negatif kenakalan remaja. Pengawasan malam hari harus diperketat untuk mencegah tawuran. Perlu tindakan lebih lanjut untuk memblokir situs dewasa agar remaja sulit mengaksesnya. Sekian presentasi dari kami, dikembalikan kepada moderator. Kesempatan melihat penampilan yang sudah ditampilkan oleh kelompok dari kelas 11-2. Dari segi penampilannya, mungkin karena tadi terapa dengan video tadi sehingga segugup ya. Sehingga penampilan pertama tidak langsung bilang apa DP judul daripada pembahasan ini, langsung ke apa tadi. Jadi tidak bilang apa judulnya tadi. Untuk kita di sini diberikan apa ya, sehingga bisa tahu apa judul daripada pembahasan yang kalian bahas pada saat ini. Kemudian mengenai judulnya perilaku kenakalan remaja dalam era digitalisasi ini,
judul yang sangat menarik. Karena kalau kita mengangkat permasalahan, biasanya pertama harus dilihat adalah permasalahan yang lagi top, yang lagi sedang hangat-hangat. Dan ini adalah kalau kita melihat ini adalah permasalahan yang sangat beraya sekali di kalangan remaja ya, bagaimana perilaku kalangan remaja melalui digitalisasi. Dan ini adalah sesuai dengan materi di kelas 11 tentang perilaku menyimpang. Dan lebih khususnya diambil tentang perilaku menyimpang dalam digitalisasi. Mengenai isi daripada materi. Baik, terima kasih Ibu. Kesempatan yang kedua untuk guru pengujian dan diberikan kesempatan. Terima kasih. Oke, di sini saya cuma memberikan masukan ya untuk karya kalian. Tapi secara keseluruhan untuk hasil karya kalian sudah bagus. Dari kelengkapan sistematika penulisannya sudah lengkap. Dari mulai bagian awal, kemudian bagian inti dan penutupnya sudah lengkap. Tetapi ada 3 poin yang di sini yang masih masukan ke kalian. Coba tampilkan kembali untuk judul. Karena itu ada 2 cara. Cara yang pertama itu dengan menggunakan huruf kapital semua atau huruf besar. Kemudian cara yang kedua yaitu huruf balok. Tetapi ada kata yang di awalnya tidak harus menggunakan huruf besar. Menggunakan di situ menggunakan huruf besar. Ada enggak? Ada? Ya. Dalam itu harus menggunakan huruf kecil. Itu untuk teknis penulisan judul. Tetapi kalau menurut Mem, apakah boleh untuk judulnya yang dalam itu diganti dengan di? Coba kalian perhatikan baik-baik. Perilaku kenakalan remaja di era. Gimana? Di era atau dalam era? Di era. Itu satu. Kemudian untuk yang kedua, untuk penulisan istilah asing yang belum dibakukan menjadi bahasa Indonesia, itu harus orang ketik miring. Karena memang kan ada ini. Misalnya cyberbullying, kemudian ada istilah-istilah asing yang lain. Ya, gaming addiction, kemudian ada digital, itu harus diketik miring karena itu adalah istilah asing. Karena itu belum dibakukan menjadi bahasa Indonesia. Itu kedua. Jadi istilah asing kalau misalnya cyberbullying itu orang harus ketik italik atau ketik miring. Kemudian yang ketiga, setelah baca ini, kalian masih salah dalam penggunaan di sebagai awalan atau preposisi. Ada di sini dia sebagai preposisi, tapi kalian tulis sambung, padahal sebenarnya dia harus dipisah. Jadi itu, jadi harus membedakan mana di yang merupakan awalan dan mana yang merupakan kata depan. Kalau awalan itu harus disambung, kalau kata depan itu harus dipisah. Oke, hanya 3 itu sebagai masukan untuk kalian perbaiki. Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Izin menjawab dari pertanyaan dan Rosdiana. Untuk yang pertama itu jelaskan lebih jelas lagi bentuk kenakalan remaja yang muncul dalam konteks digitalisasi. Apa benar Ibu? Nah, kami akan salah satunya gaming addiction. Kami akan memperjelaskan gaming addiction itu apa. Gaming addiction itu di saat anak-anak remaja sudah terlalu terobsesi dengan gaming atau game online sehingga membuat mereka tidak fokus dalam pembelajaran atau kegiatan yang sehari-hari terganggu dengan adanya gaming addiction. Dan
yang dimana anak remaja sering melontarkan kata-kata penghinaan dalam media sosial. Yang berikut adalah sexting, yang dimana saat melakukan percakapan dalam media sosial, remaja sudah mulai dalam kata kasarnya berbicara dengan kata-kata yang sebenarnya tidak sesuai dengan umur mereka, yang dimana sudah terlanjur dengan 18+. Untuk contohnya yang berikut, maaf Ibu, bisakah saya menjelaskan dari awal tentang 5 poin yang kami ambil. Yang pertama, cyberbullying. Istilah ini merujuk pada tindakan pelecehan atau penghinaan di media sosial. Yang kedua, gaming addiction. Istilah ini menggambarkan perilaku agresif remaja saat bermain. Yang ketiga, sexting. Istilah ini merujuk pada tindakan memaksa atau menekan orang lain untuk melakukan tindakan seksual. Yang keempat, digging. Istilah ini dapat digunakan untuk menggambarkan perilaku kecanduan penggunaan media sosial atau internet yang dapat mempengaruhi kesehatan mental remaja. Yang kelima, virtual shoplifting. Istilah ini merujuk pada tindakan mencuri atau mendownload konten digital tanpa izin seperti musik atau film. Dan untuk pertanyaan poin yang berikutnya, apa bentuk kenakalan yang ada di sekitar sekolah, dalam lingkungan sekolah, dan seberapa besar, dan bagaimana cara kita untuk mencegah hal tersebut? Misalnya terlihat adalah cyberbullying dalam lingkungan sekolah, yang dimana ada beberapa teman-teman yang dengan kurang kesadaran mengatakan hal-hal yang tidak pantas kepada temannya, atau teman tersebut tidak mengetahui bagaimana perasaan temannya lainnya dalam dia memberikan kata-kata yang keluar, mungkin kata-kata yang sering menyinggung, tapi menurut dia itu hanya bagus itu, hanya ya cuma baku tamang buat orang, jadi tidak apa-apa lah kita mau bilang begitu. Sedangkan si teman yang menanggapi itu ternyata sudah masuk ke dalam hati mereka, dan mereka itu so simpan tuh sakit hati. Dan cara untuk mencegahnya, baiknya diberikan banyak sosialisasi di berkelas, yang dimana kita harus guru-guru meminta bantuan kepada guru-guru untuk membuat kesadaran penuh kepada siswa-siswa yang ada di SMA Negeri 1 Bitung untuk menjaga setiap kata yang keluar dari mulut mereka agar teman mereka tidak salah menanggapi, atau tetap menjaga tutur kata agar tidak munculnya perkelahian yang berkelanjutan. Terima kasih. Isu yang memang isu yang harus diprioritaskan oleh SMA Negeri 1 Bitung itu lewat rapor pendidikan. Tindak lanjut dari rapor pendidikan ini merupakan salah satu isu yang memang wajib diangkat oleh SMA Negeri 1 Bitung berkaitan dengan iklim kondusif sekolah yang kami mengalami penurunan. Jadi pas sekali ketika Anda mengangkat isu kekerasan, pencegahan kekerasan pada anak usia dini atau apa namanya tadi, perilaku kekerasan remaja dalam era digitalisasi, jadi berkaitan dengan kenakalan remaja. Jadi berkaitan dengan kenakalan remaja ini salah satu rekomendasi rapor pendidikan SMA Negeri 1 Bitung yang harus dipush di tahun berjalan agar supaya kami tidak mengalami penurunan lagi, sehingga tadi saya sampaikan bahwa inovasi yang dilakukan oleh guru penggerak berkaitan dengan pencegahan kekerasan terhadap peserta didik ini baku konek dengan rekomendasi dari rapor pendidikan. Terima kasih banyak sudah memilih judul yang tepat untuk kondisi yang tepat bagi SMA Negeri 1 Bitung
saya lihat tadi presentasinya luar biasa. Memang kelihatan bahwa kelompok benar-benar siap melaksanakan ini. Cuman catatan kecil, Pak Sakir mungkin dorang seragam. Jadi karena ini pemaparan dalam bentuk proposal toh, kalau boleh kedepannya untuk guru-guru juga yang diberikan tanggung jawab, karena ujiannya proposal otomatis ini cuma, tetapi tidak mengurangi esensi dari apa yang Anda presentasikan tadi. Yang paling penting itu tadi, ini memang catatan kecil yang tidak terlalu penting, tetapi kalau boleh itu akan dilaksanakan, direkomendasikan untuk kelompok-kelompok berikut di semester depan yang akan tampil, agar supaya forumnya benar-benar kelihatan kita siap dari segi sarana dan prasarana. Rupa tadi Memso bilang kan ini Pak Wakasarpras kalau boleh tidak seperti ini, karena kalau kurang toki cerampilkan dapat luar biasa. Terima kasih banyak. Saya kepala sekolah memberikan apresiasi kepada kelompok 2. Terima kasih. Yang menjadi saran dari kepala sekolah kita, dan untuk itu sekian dari presentasi kami pada saat ini tentang perilaku kenakalan remaja dalam era digitalisasi. Dan untuk itu kami dari tinggal mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada saat ini, kepada guru kunci, kepada kepala sekolah, guru-guru yang ada pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus berkati, dan sekian presentasi dari kami. Shalom, damai hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.